Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, sebelum memulai penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chelsea Risma Ismirawati, lalu ada Azahra Keisha, ada Gea Audrey, ada Uli Nuha, ada Rameza, dan juga Yeriko. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dalam kerangka konseptual akuntansi. Nah, dalam kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan berbagai unsur laporan keuangan agar informasi yang disajikan menjadi lebih sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, klasifikasi ini membantu menjelaskan posisi keuangan perusahaan serta kinerja yang dihasilkan selama satu periode. Dengan adanya pengelompokan yang tepat, penggunaan laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen dapat lebih mudah menganalisis kondisi keuangan dan membuat keputusan ekonomi yang tepat. Ada juga poin-poin penting dari klasifikasi ini adalah mengelompokkan unsur laporan keuangan secara sistematis, membantu analisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode, lalu unsur utama yang diklasifikasikan yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Nah, konflik kepentingan dalam laporan keuangan terjadi karena berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Nah, investor biasanya ingin mengetahui tingkat keuntungan dan potensi pertumbuhan perusahaan, sedangkan kreditor lebih fokus pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Di sisi lain, manajemen mungkin memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari pemilik atau pemegang saham. Nah, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik dalam penyajian informasi keuangan, sehingga konsep konseptual akuntansi diperlukan untuk menjaga aktivitas transparansi dan juga keandalan dalam sebuah perusahaan. Nah, beberapa poin pentingnya juga yaitu perbedaan tujuan informasi keuangan antar pengguna, risiko bias dalam penyajian laporan keuangan, perlunya standar dan kerangka konseptual sebagai pedoman, lalu tujuan akhirnya adalah informasi yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Baik, untuk slide selanjutnya yakni perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan sumber daya ekonomi suatu entitas. Nah, informasi tersebut disusun agar dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, manajemen, dan pihak lain dalam menilai kondisi perusahaan serta membantu pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan memenuhi komitmen di masa depan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi sarana utama untuk menilai kinerja perusahaan, potensi pertumbuhan, serta kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, utang, dan menjalankan operasinya secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah seperangkat prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ia berfungsi sebagai pedoman agar praktik akuntansi berjalan konsisten, transparan, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Dengan adanya kerangka ini, akuntan tidak perlu mengandalkan interpretasi pribadi, tetapi mengikuti aturan yang jelas sehingga laporan keuangan lebih seragam dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang mendasarkan pada kerangka konseptual bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini harus menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan secara andal, serta memenuhi karakter kualitatif agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, yang selanjutnya pentingnya kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual bukan sekedar hanya teori, melainkan fondasi praktis yang menjamin kualitas laporan keuangan. Tanpa kerangka ini, laporan beresiko tidak konsisten, sulit dipahami, dan menurunkan kepercayaan publik. Dengan adanya kerangka konseptual, laporan keuangan lebih berkualitas, mampu
beradaptasi dengan perubahan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi akuntansi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang laporan lain-lain. Nah, laporan lain-lain adalah laporan tambahan yang disajikan perusahaan untuk melengkapi laporan keuangan utama. Contohnya laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pengguna laporan seperti investor, kreditur, manajemen, ataupun pihak lainnya untuk memahami kinerja, resiko, serta prospek perusahaan secara lebih komprehensif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis dari laporan lain dalam laporan keuangan. Ada 5. Yang pertama ada management discussions and analysis, di mana laporan ini berisi analisis manajemen mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada sustainability report atau laporan keberlanjutan, di mana laporan ini menjelaskan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan perusahaan. Kemudian ada integrated report atau laporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam suatu kerangka yang terintegrasi. Kemudian yang nomor 4 ada laporan statistik atau operasional, di mana laporan ini berisi data operasional yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan. Serta yang terakhir ada forecast atau prospective information. Nah, laporan ini berisi perkiraan masa depan dari perusahaan tersebut. Pada slide ini akan menjelaskan mengenai pentingnya kualitas pronouncement. Arthur Levitt, mantan chairman SEC, pernah menyatakan kesuksesan pasar modal bergantung pada kualitas sistem akuntansi dan pengungkapan. Pronouncement berkualitas tinggi memberi kepercayaan investor terhadap kredibilitas pelaporan keuangan. Tanpa kepercayaan investor, pasar tidak dapat berkembang. Kutipan ini menegaskan bahwa kualitas standar akuntansi bukan sekedar aturan teknis, melainkan fondasi kepercayaan investor. Lalu, apa yang dimaksud dengan high quality pronouncement? Pertama, menjadi dasar kredibilitas laporan keuangan. Kedua, menumbuhkan kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan. Ketiga, menjamin keberlangsungan pasar modal dengan menjaga integritas sistem. Kenapa kualitas ini begitu penting? Karena ia berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang menjaga integritas sistem keuangan, membantu regulator, auditor, dan manajemen dalam menjaga konsistensi praktik akuntansi, menjadi tolak ukur internasional sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan lintas negara dan memperkuat integrasi pasar global. Jika kita rangkum dalam sebuah alur, high quality pronouncement, kemudian kredibilitas laporan keuangan, kepercayaan investor, selanjutnya keberlangsungan pasar modal. Artinya kualitas standar akuntansi adalah jantung dari ekosistem pasar modal. Tanpa pronouncement yang berkualitas tinggi, kepercayaan investor akan runtuh dan pasar modal tidak akan berkembang. Sebaliknya, dengan standar yang kuat, pasar modal akan tumbuh sehat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari taxonomy of normative characteristic. Di sini kita bisa melihat ada 3 aspek utama dalam sebuah standar atau aturan yang diklasifikasikan. Yang pertama ada formational karakteristik, yaitu aspek formasional ini berkaitan dengan bagaimana sebuah aturan dibentuk. Poin utamanya ada pertama, proses pengembangan harus jelas dan transparan. Yang kedua, harus melibatkan masukan dari pemangku kepentingan agar standar tersebut inklusif. Yang ketiga, serta adanya evaluasi pasca implementasi untuk melihat apakah aturan tersebut benar-benar efektif di lapangan. Nah, poin kedua ada operasional karakteristik. Di sini kita lihat dari sisi operasional, yaitu bagaimana sebuah aturan tersebut dijalankan. Yang pertama ada aturan harus mudah diterapkan dan konsisten. Nah, agar tidak membingungkan pengguna. Yang kedua ada harus tetap sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Ketiga, harus efisien serta dapat ditegakkan secara hukum. Nah, untuk yang poin ketiga ada informational karakteristik, di mana kita akan berfokus pada hasil atau output dari data yang diterapkan. Yang pertama, informasi disajikan harus relevan. Yang kedua, harus memiliki ruang daya banding.
Artinya dapat dibandingkan antar entitas maupun antar periode. Yang ketiga, harus tepat waktu agar benar-benar berguna bagi pengambil keputusan para stakeholder. Jadi itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.